Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua, tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Sahabatku semua, izinkan saya di sini menyampaikan kultum dengan judul Kenali Allah maka Allah akan mengenalmu. Sahabatku semua, ada yang tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa liya'budun. Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 ini dijelaskan bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain beribadah, manusia di dunia juga bisa melakukan kegiatan makan, bisa minum, bisa kuliah, bisa bekerja, bisa melakukan semua hal. Itu semua karena apa? Ada yang tahu? Karena jauh sebelum nenek moyang kita lahir, 70.000 tahun sebelum diciptakannya bumi, ada yang namanya Lauhul Mahfudz. Apa sih Lauhul Mahfudz itu? Lauhul Mahfudz itu berisi takdir-takdir kita. Kapan kita dilahirkan, hari Senin atau hari Selasa, bulan Maret atau bulan Mei, kapan kita menikah, kapan kita meninggal, itu semua sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini teman-teman seperti film. Kita sebagai artisnya dan Allah sebagai sutradaranya. Nah, perihal bagaimana hasil filmnya, bakalan bagus atau enggak, itu semua tergantung sama kita. Bagaimana kita menjalankan filmnya. Kalau kita menjalankannya dengan bersungguh-sungguh, insya Allah filmnya bakalan bagus. Sutradaranya seneng deh. Nah, kita bakalan naik nih gajinya. Begitu juga dengan hidup. Dengan kita kenali Allah, maka Allah akan mempermudahkan hidup kita dan mempermudahkan segala urusan kita. Terus gimana sih caranya kita mengenal Allah? Dengan cara kita tinggalkan kejahiliahan. Misalnya, dengan menutup rambut indah kita. Rambut yang terurai yang bikin mata orang yang melihatnya nggak berkedip. Rambut yang terurai harus ditutup. Kita harus menutup aurat kita. Karena Allah juga sudah berfirman untuk menutup aurat kita yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 3. Wala yubdina illa ma dhahara minha. Yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat darinya. Kemudian tentang sholat. Sholat itu tiang agama. Sholat juga amalan yang akan dihisab pertama kali, yang akan menentukan kita kemana kita nantinya, akan ke surga atau ke neraka. Sholat juga adalah cara yang paling ampuh untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi, kenali Allah, maka Allah akan mengenal kita. Kemudian dekati Allah. Kalau Allah udah sayang sama kita, Allah tidak akan tega menolak apa yang kita minta. Karena Allah tahu siapa saja hambanya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi buat teman-teman yang masih bolong-bolong sholatnya,
Yuk diperbaiki. Kita mengaku beragama Islam. Sudah sewajarnya kita melaksanakan sholat. Karena sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang berbunyi, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu orang-orang yang lalai akan sholatnya. Nah teman-teman, api dunia aja udah panas, gimana api neraka? Yang bahan bakarnya terbuat dari batu dan manusia. Pasti jauh berkali-kali lipat lebih panas. Yakin masih mau meninggalkan sholat dan meninggalkan ibadah lainnya? Nah, demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.